Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial lagi tentang kontes ya. Dan ini saya kontes ini nggak bisa-bisa ya membahas dan mengulas tentang materi-materi kontes ya, terutama tentang cara memenangkan kontes, kemudian cara withdraw kontes ya, kemudian cara tipe-tipe kontes dan lain-lain. Pokoknya tipe-tipe yang kontes yang wajib teman-teman ikuti dan bagaimana cara memenangkannya. Dan di video kali ini saya akan coba membahas dan memberikan materi tentang bagaimanakah atau kapankah pendapatan kontes kita masuk ke rekening pribadi kita. Jawabannya ada di video ini teman-teman. Silahkan simak terus sampai habis ya videonya, jangan pernah di skip ya, karena video-video di materi ini sangat bermanfaat dan saling berkesinambungan. Kita simak terus di video ini dan kita intro dulu. Kita sudah sampai di halaman kontes ya. Ini saya menggunakan kontes desain kontes ya. Desain kontes ini adalah salah satu kontes seperti ya nantinya desain ya, tapi ini ya hampir mirip sih ya teman-teman. Cuman ada berbeda sedikit di bagian menu-menunya, tapi kurang lebih untuk kontes-kontesnya sama dan cara briefnya pun sama. Oke teman-teman ya, karena di sini banyak sekali ya kemarin teman-teman yang menanyakan, Bang, kapan sih pendapatan kontes itu bisa cair di rekening kita? Terus ada lagi yang tanya cara withdrawnya bagaimana, terus cara membuat rekeningnya bagaimana, dan cara agar masuk ke rekening kita bagaimana. Nah, di video ini saya akan coba jelaskan ya step by stepnya bagaimana agar teman-teman langsung paham dan jelas dan bisa mempraktekannya langsung di rumah teman-teman ya. Oke teman-teman, pertama teman-teman buka dulu situs desainkontes.com ya. Di sini saya mempraktekkan pakai desainkontes.com ya. Kalau sudah buka, teman-teman langsung login ke akun teman-teman ya. Ini karena saya sudah login, saya tidak perlu login ya. Ini saya daftar atau login menggunakan alamat email yang aktif ya. Nah, jika teman-teman punya email yang aktif, teman-teman tidak perlu membuat username dan password secara manual ya. Tapi teman-teman langsung bisa menggunakan email yang aktif untuk bisa langsung login dan daftar di desain kontes ini. Nah, ini saya sudah daftar ya. Namanya Bayu Agung Mendra ya teman-teman ya. Oke, di sini jangan coba praktekkan bagaimana cara mewithdraw dana dari desain kontes. Oke teman-teman, pertama kita buka dulu bagian yang ada akun ini ya. Kalian klik profil teman-teman ya di sini pojok kanan atas. Kemudian teman-teman langsung ke bagian finance. Klik finance ya di sini. Nah, di sini ada halaman ya untuk mewithdraw akun kita. Teman-teman lihat di sini ada your finance. Di sini ada keterangan balance, total request, total earn, dan pending. Balance ini adalah saldo yang ada di akun kita. Kemudian ada total request. Total request ini adalah semua withdraw yang pernah kita request selama beberapa waktu ya. Bisa sebulan, 2 hari, 5 hari, seminggu, dan semuanya. Ini masuknya ke total request. Kemudian total earn. Kalau total earn ini adalah earning yang kita dapatkan selama beberapa waktu. Bisa seminggu, sebulan, 5 hari, seminggu, dan lain-lain. Masuknya ke total earn atau pendapatan yang kita raih selama kita kontes ya. Ini di total di sini. Kemudian ada pending. Nah, pending ini adalah kalau kita pas withdraw dana kan nggak langsung masuk ke rekening kita ya, itu langsung diproses di sini. Pending itu artinya diproses ya, diproses oleh pihak desainkontes.com. Jadi nanti dananya akan masuk di sini pending ini ya. Itu adalah 4 kategori atau 4 fitur yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kemudian di sini untuk request payout ataupun mewithdraw pembayaran, di sini ada 2 metode teman-teman ya. Yang pertama itu menggunakan Payoneer. Kemudian yang kedua menggunakan PayPal. Nah, saya akan jelaskan dulu yang di Payoneer ya. Nah, untuk di Payoneer ini kita akan dikenai potongan dana nih. Tapi potongan kalau kita withdraw melalui Payoneer, kita nggak dikenai potongan alias $0 ya, atau tidak ada potongan sama sekali. Nah, kita jelaskan dulu yang ini ya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan nih. Ada keterangan di bawah request payout. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan juga.
Kita coba klik kanan ya, kemudian kita copy. Kalau kita translate ya agar lebih mudah untuk menjelaskannya. Nah, kita translate ini, lalu kita masuk ke bagian Indonesian ini, kita enter text, kita paste di sini. Nah, kita ubah ke bagian Indonesian ya. Nah, jika kita menggunakan Payoneer, di sini kita Payoneer itu aksesnya langsung ya, tanpa pembayaran melalui rekening. Kalau misalkan teman-teman memakai Mastercard, teman-teman bisa cantumkan Mastercard teman-teman di Payoneer ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya Mastercard itu biayanya tidak dikenai biaya teman-teman, alias $0 atau 0% ya. Jadi biaya $0 setiap kali Anda meminta pembayaran ke Mastercard Anda. Jadi ini biayanya gratis ya teman-teman, tidak dikenai biaya apapun. Kalau misalkan teman-teman withdrawnya melalui Mastercard ya, bagi teman-teman yang punya Mastercard. Dan proses ini disetujui paling lama 48 jam atau 2 hari teman-teman. Jadi untuk masuk ke Payoneer ya teman-teman, waktunya itu 48 jam ataupun 2 hari pembayaran dari desain kontes ke Payoneer ya. Nah, jika teman-teman belum punya Payoneer, teman-teman tinggal daftar dulu ya, di sini sign up ya teman-teman. Ini udah ada linknya langsung ya teman-teman. Nah, maka akan terbuka halaman untuk daftar akun Payoneer baru. Nah, oke ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini udah ada formnya untuk memilih. Nah, di sini kita disuruh memilih nih, please check the payment yang ini dilakukan menggunakan Payoneer card ataupun menggunakan bank transfer. Nah, kalau menggunakan bank transfer, kita daftarnya itu melalui akun bank kita. Akun bank kita daftarkan di desain kontes ya. Nanti kita langsung kita tarik tanpa melalui Payoneer dulu. Nah, kalau melalui Payoneer card, nah, Payoneer card itu adalah semacam kartu ya, seperti Mastercard itu, tapi dia bentuknya Payoneer ya, atau kartu yang dikeluarkan oleh pihak Payoneer.com untuk memudahkan pembayaran kontes atau pembayaran digital di internet ya. Ini menggunakan Payoneer card. Tapi kalau bank transfer, berarti ini adalah akun bank yang terdaftar di desain kontes ya. Akun bank teman-teman seperti BCA, kemudian ada Mandiri, kemudian ada BRI ya, dan lain-lain. Nah, jika sudah, teman-teman langsung bisa sign up di sini ya, sign up. Untuk tutorial sign up-nya, teman-teman lihat saja di akun saya, di channel saya ya, seputar cara pembayaran menggunakan Payoneer. Nanti akan ada tutorial step-stepnya. Atau jika belum ada tutorialnya, next time akan saya buatkan cara pembayaran menggunakan Payoneer di desain kontes ya. Tapi next time ya, karena kalau saya bahas di sini takutnya videonya akan kepanjangan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke step-step yang berikutnya ya. Nah, tadi adalah pembayaran menggunakan Payoneer di desain kontes ya. Nah, kita simak lagi step yang kedua, yaitu pembayaran menggunakan PayPal. Nah, untuk PayPal sendiri, kalau kita menarik menggunakan PayPal, maka akan dikenai biaya ataupun fee sebesar 2% teman-teman. Kecil ya, nggak banyak sih ya kalau di sini. Nah, di sini kalau di nantian desain itu sekitar $5 kalau salah potongannya. Tapi kalau di desain kontes, kita dikenai potongan itu 2% fees ya teman-teman. Ini sama desain fees-nya. Jadi desain kontes ini tidak memungut ataupun memotong pembayaran dari kita sepeser pun, nggak pernah. Ini ya, desain fees-nya kita lihat di sini. DC fees itu desain kontes fees atau artinya di desain kontes itu si pihak desain kontes itu tidak meminta pembayaran ataupun memotong pembayaran dari hasil kontes kita sepeser pun ya, alias 0% atau $0 teman-teman. Jadi enak banget ya kalau konten di sini. Udah hadiahnya lumayan gede dan potongannya pun kecil ya teman-teman, atau tidak ada potongan sama sekali. Nah, untuk PayPal sendiri kita nanti disuruh untuk mengetikkan amount ataupun jumlah dana yang akan kita tarik, misalkan $100 misalkan ya, misalkan $100 ya. Nah, dari $100 ini kita nanti akan dikenai potongan 2% atau $2 ya. Kemudian desain kontes fee-nya 0% atau tidak ada. Kemudian
nanti kita dapatnya itu nggak persis 100% bersih, itu nggak persis ya, tapi dikurang $2 ya, dan nanti total bersihnya kita dapatnya $98. Nah itu udah lumayan banget ya kalau bagi kita ya yang masih awam tentang kontes dan ini mendapatkan pendapatan dari internet, terutama di kontes desain ya. Ini lumayan ya, $98 itu banyak loh, sekitarnya 1,5 atau 1,2 lah ya. Kemudian misalkan kita narik hari ini ya, maka pembayarannya itu akan kita terima pada tanggal 4 Mei. Nah kita lihat dulu di sini 4 Mei itu tanggal berapa nih, tanggal hari apa ya, 1, 2, 3, 4 hari lagi ya, 3 hari lagi, yaitu kita akan menerima pembayaran itu di hari Kamis ya. Pas 2 hari ya teman-teman, Tuesday dan Wednesday. Artinya kita menerima pembayaran itu 2 hari setelah kita payout ataupun request withdrawal ya. Nah setelah itu, setelah mengetikkan jumlah, kita disuruh mengetikkan alamat PayPal kita. Nah untuk PayPal ini kita menggunakan alamat email kita yang aktif ya. Ingat ya, kalau kita withdraw menggunakan PayPal berarti kita menggunakan ID-nya itu menggunakan alamat email yang aktif ya. Nah kita daftarkan alamat email kita ya, misalkan desain.com atau desain@gmail.com ataupun @yahoo.com, terserah ya. Mau Gmail boleh, mau Yahoo boleh, teman-teman bisa tentukan di sini. Tapi biasanya kalau saya sih sukanya Gmail ya, karena lebih mudah dan menu-menunya itu lebih simpel untuk dipahami. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman sudah menuliskan jumlah withdrawal dan ID PayPal-nya, maka kita klik bagian I confirm the payout. Nah, ini adalah persetujuan untuk kita payout ya. Seperti tanda tangan lah. Kemudian setelah itu kita klik pada request. Nanti akan muncul keterangan biar payment is request by design contest and waiting 48 hours atau menunggu 48 hari kemudian ya, atau menunggu selama 2 hari. Nah itu teman-teman ya, cara mewithdraw dana dari desain kontes ke akun Pioneer ataupun PayPal kita. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman seputar kontes desain dan lain-lain. Silakan jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab. Terima kasih teman-teman, saya akhiri dulu tutorial ini, semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di tutorial-tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.